sebagai next gen leader dituntut untuk lebih proaktif supaya kami bisa mengerti hati dari gembala sidang kita. Dan ini kan dibutuhkan hubungan ya, bukan hanya kita sebagai next gen leader merasa pahit, setelah itu kita oke, saya buka gereja sendiri aja. Welcome to Serasi, Sehati untuk Generasi. Kami The Passion Project, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan gereja-gereja lokal dan sekolah-sekolah melalui kurikulum, training, dan workshop dalam menjembatani para pekerja generasi untuk membangun hubungan mereka dengan generasi yang lebih muda. Kali ini di The Passion Project saya ngobrol dengan Pastor Kevin. Wah, ini next gen dari next gen pastornya anak muda gitu. Betul, ya. betul. Makanya saya pakai baju kayak gini supaya kelihatan kayak agak muda gitu ya, Pak. Padahal nggak muda ya. Nggak juga sih, udah. Sekarang tadi saya cek darah kayaknya ada yang perlu jaga makan udah mulai. Nah, masalahnya berarti sebentar lagi udah dewasa kan? Betul, Pak. Biasanya betul. berubah loh. Dulu gitu? waktu jadi youth pastor, wah suka mentingin buat anak-anak muda gitu kan. Benar. Nah, begitu udah jadi dewasa, lebih senior gitu. Apa? Mau bikin apa? Nggak ada biaya. Oh gitu. Anak muda, iya. Aduh, udahlah, nggak penting gitu. Waduh, kalau kami sih Pak, memang kami datang dari The Passion Project ini adalah sebuah movement yang kami mulai karena memang semua dari kami adalah pekerja generasi ya, bisa dibilang kami adalah youth leader, youth pastor, teacher, yang dimana memang hati kami itu berada di dalam pelayanan generasi. Dan kami memang tahu secara usia mungkin kami udah tambah tua ya, saya tadi bilang ke Pak Gideon saya udah 30, tadi pagi bangun aja udah kecetit gitu ya Pak ya. Dan kami tahu bahwa waktu kami di dalam pelayanan kaum muda ini mungkin tidak akan panjang lagi. Oke, oleh karena itu mungkin kami berpikir bagaimana atau adakah cara di mana kami bisa tetap terlibat di dalam pelayanan kaum muda, karena ini adalah hati kami dan kami rasa ini adalah panggilan dari setiap dari kami untuk bisa melayani next generation. Oleh karena itu Passion Project ini sendiri dibangun. Jadi memang kalau dibilang secara hati dan panggilan, saya personal bisa bilang saya hatinya tetap di next generation sih Pak. Mungkin sampai saya tua juga mungkin akan tetap berada di sini sih. Ya, saya banyak juga tahu banyak bahkan sudah usia lanjut masih di sekolah minggu gitu. Benar. Karena hatinya buat anak-anak gitu. Benar. Tapi yang saya pertanyakan masalahnya nggak disupport gitu. Waduh. Sama Bapak Gembala Sidang kan lebih penting untuk umum dananya gitu. Waduh. Kan. Ini pelayanan anak muda ini nggak menguntungkan, kurang profit, kurang cuan. Waduh, ini kayaknya kita masuk ke dalam ranah sesi curhat sama pekerja generasi nih Pak ya, betul ya. Karena saya tahu banyak sekali dari pekerja-pekerja generasi ini yang mempunyai curhatan yang sama Pak, di mana salah satu permasalahan Kurang dana ya? Iya, bukan kurang dana aja Pak, dibilang malah wah, ini youth service hanya kasih makan anak-anak aja ini. Iya. Buang-buang duit gitu kan. Iya. Makanya, Pak, dan ini salah satu curhatan pekerja-pekerja generasi di dalam komunitas-komunitas kami juga. Dan ini memang bisa dibilang adalah sebuah hal yang mungkin banyak dari kita akan mengalami juga ya sebagai mungkin next gen pastor, youth pastor, kids pastor. Ini adalah sebuah realita sih. Dan untuk itu saya ingin bilang bahwa tetaplah semangat teman-teman di situ ya. Ngomongnya tetap semangat tapi kayaknya menunjukkan sebuah roh jealous gitu ya. Ada pahitnya mungkin ada sih Pak. Bener ya? Tumpahkan. Tumpahkan. Saya bertobat dulu Pak ya tapi. Cuman saya ingin bilang juga sih, ini karena ini salah satu hal yang paling sering kita bahas ya. Mungkin kalau setiap kali kita ada kumpul-kumpul next generation pastor, kids pastor, youth pastor, ini adalah sebuah topik pembahasan yang selalu dibawa. Karena sekali lagi ini adalah sebuah hal yang sangat umum terjadi di dalam pelayanan-pelayanan generasi, apalagi di gereja-gereja sekarang ya Pak ya. Oke, tapi bagaimanapun life must go on kan, show must go on. Benar. Jadi bagaimana kalau sebenarnya tidak ada support? Benar. Apa yang harus kamu lakuin? Dan ini adalah sesuatu hal yang mungkin saya telah pelajari dari mungkin pengalaman kami sendiri dan juga pengalaman banyak dari teman-teman kami yang mungkin berada di tempat yang sama atau mungkin pernah berada di tempat yang sama di mana mungkin mereka merasa tidak didukung oleh gembala senior mereka ya Pak. Dan terus terang, dan ini juga yang saya telah lewati sendiri, saya rasa inilah di mana dibutuhkan relasi yang baik kepada kita sebagai next gen leaders with the senior pastors. Karena saya yakin melalui relasi yang baik ini kita akan dibukakan pintu untuk melihat isi hati our senior pastors. Karena saya rasa hampir bisa dibilang 90% gembala senior kita tuh mau gereja mereka tuh sukses, gereja mereka dibangunkan, dan mereka paham bahwa gereja itu tidak bisa hanya orang yang tua-tua saja ya. Karena kalau nggak ada regenerasi akan mati. Dan kebanyakan dari mereka tahu bahwa ini adalah sebuah hal yang penting. Akan tetapi kebanyakan dari mereka mungkin tidak paham atau tidak bisa dan tidak mengerti bagaimana cara mereka mendukung next gen ministries that they have. Bahasanya begitu Pak. Oleh karena itu
yang telah kami pelajari dan telah kami mungkin lewati sendiri adalah di mana kami sebagai next gen leader dituntut untuk lebih proaktif supaya kami bisa mengerti hati dari gembala sidang kita. Dan ini kan dibutuhkan hubungan ya, bukan hanya kita sebagai next gen leader merasa pahit, setelah itu kita oke, saya buka gereja sendiri aja. Ujung-ujungnya bakal jadi kayak mereka juga Pak, nggak ada perubahan gitu kan. Saya juga selalu bilang bahwa janganlah kita melihat gembala sidang kita sebagai seorang yang mungkin jahat, karena sekali lagi sering kali kita membuat ini kita melawan mereka. Padahal kita satu gereja, kita satu kerajaan surga gitu ya. Dan mereka pun mau gereja mereka maju. Oleh karena itu mungkin kita harus lebih secara intensional bisa membangun hubungan itu dengan gembala sidang kita, supaya kita bisa mengerti hati dia, dan kita bisa membantu dia memahami kenapa sih kita sangat passionate about next gen ministries. Dan ini bisa dibilang cukup sering terjadi, dan banyak dari mungkin pastor-pastor yang kita bisa lihat ibadah dan pelayanan kaum muda aja sangat jalan, ini dimulai oleh orang-orang muda yang mau berbicara dan bekerja sama dengan gembala sidang mereka. Dan ini diperlihatkan sekali lagi melalui relasi supaya mereka bisa mengerti, memenangkan hati gembala sidang itu, dan juga melalui buah-buahnya. Jadi yang punya hati dengan next generation ini harus diketemukan sama yang punya support gitu. Kan, nggak kenal nggak sayang. Betul. Jadi relasinya jangan waktu butuh duit mau bikin KKR terus barusan ketemu gitu kan. Dan kita lebih buruk lagi Pak, kadang kita belum ada buahnya. Kita pelayanan baru dimulai, kita melihat di YouTube mungkin ada yang ini, wah ini ibadahnya bagus banget gini, kita juga mau bikin kayak gini Pak, tolong disupport, tanpa memberikan alasan, tanpa memberikan pengertian, dan minta-minta, nggak dikasih, marah. Waduh, itu kan ya kita nggak bisa begitu juga sih, dan mungkin ini adalah undangan untuk para next gen leader kita untuk bertobat lah. Jangan juga kita hakimi gembala sidang kita. Tapi kan akhirnya mungkin ada yang bilang, dasar si Kevin ini carmuk sama Bapak Gembala. Gitu. Mungkin ya Pak, terima kasih. Ada maunya nih carmuk gitu. Tapi tulus dong, maksudnya menjalin hubungan berarti apa ya? Mungkin ada kalanya Bapak Gembala sidang ini belum senior pastor ini belum tahu keadaan seperti apa medannya gitu kan. Benar, karena sekali lagi Pak, kita aja mungkin di dalam pelayanan generasi ini kadang bisa out of touch dengan next generation. Apalagi bapak-bapak yang bisa dibilang mungkin dari umur 50, 60. Mereka nggak akan paham kan gitu Pak. Dan saya rasa itu penting sih, ada hubungan di situ. Oke, ini jembatannya ya antara yang punya hati sama yang punya duit. Gimana? Asik obrolannya? Untuk obrolan-obrolan berikutnya, terus ikuti di 96,4 Bahtera Yuda FM. Dan ikuti kami juga di @thepassionproject.id di Instagram, dan follow our podcast di Time Out by The Passion Project di Spotify.